Laptop compact dengan form factor tipis, ringan, mewah, dan pakai CPU generasi terbaru yang kenceng plus efisien, emang beneran ada? Jawabannya ini dia. HP Pavilion Plus 14 EY0015AU. Penasaran gimana poin plus minusnya nih laptop? Mari kita bahas. HP Pavilion Plus 14 EY0015AU laptop keluaran anyar HP yang emang secara looks kelihatan premium dan stylish banget, mirip sama HP Pavilion Aero 13 yang pernah kita review. Dan jujur ini gue suka tuh lihat logo di bagian tengahnya, mewah dan berasa elegannya, kelihatan berkelas lah intinya. Dan meskipun tipis, nih laptop cuma 1,75 cm tebelnya, gue rasa build quality-nya mantep banget dan kerasa solid plus berisi dengan bobot di 1,4 kg doang, tipis, ringan, solid. Nyaman banget pas gua pakai harian pokoknya laptop ini. Untuk spesifikasi utamanya, laptop ini pakai CPU AMD Ryzen terbaru yaitu 7040 series, tepatnya AMD Ryzen 7 7840U. Yang jujur bikin gue berekspektasi cukup tinggi di awal sama improvement performanya. iGPU-nya pakai yang generasi terbaru juga, Radeon 780M dengan 12 grafik core count serta grafik frekuensi di 2700 MHz. Secara teori harusnya emang kenceng, apalagi mengingat CPU itu juga udah dibekali AMD Ryzen AI, menjadikan AMD Ryzen 7040 series ini jadi yang pertama pakai chip AI khusus di platform prosesor X86. Nanti gue jelasin nih 1-2 fungsinya Ryzen AI Engine ini kayak gimana. Lanjut ke layar yang menurut gue udah spesial. Bezel kanan kiri atas bawahnya udah tipis, bikin laptop ini kelihatan lebih modern dengan karakter yang elegan. Panel yang dipakai juga spesial juga, OLED resolusinya 2,8K 2880 x 1800p. Menariknya juga layar laptop ini udah tersertifikasi IMAX Enhanced dan iSafe, so buat penggunaan jangka panjang harusnya bakal lebih aman. Gamutnya luas, 100% sRGB, di IP3 dan punya tampilan layar yang nyaman banget dilihat, kayak sopan gitu kelihatan di mata tuh. Warnanya tajam dengan detail tinggi dan pokoknya enak lah dilihat dari berbagai sudut pun nyaman. Nah, penggunaan layar OLED juga bikin laptop ini punya kepekatan warna hitam yang bener-bener pekat. Hitamnya tuh kayak hitam yang masa depan gitu, bener-bener dark dan gak bisa ketebak gitu. Kita ke bagian keyboard yang feelnya menurut gue nyaman dengan travel distance yang proper, nggak terlalu deep dan nggak terlalu deep atau dalam dan nggak terlalu rendah juga. Pengalaman ngetik berasa responsif, buat nugas sampai kerjaan juga gue rasa udah lebih dari cukup. Selain itu laptop ini juga udah dilapisin LED backlit dengan 2 tingkatan warna yang bisa kalian nyalain pakai tombol F4. Touchpadnya pun udah cukup lega, sejajar dengan spacebar yang feelingnya presisi dan kliki pas kita klik touchpadnya. Yang agak disayangkan sebenarnya di sini satu ya, belum adanya fingerprint scanner di sini. Biasanya kan ada nih di atas kanan touchpad ataupun nyatu dengan tombol power. Nah ini bener-bener nggak ada. Buat kualitas speaker dibanding HP Pavilion yang pernah gua review, kualitas suaranya good. Bassnya berasa nendang buat sekelas laptop thin and light kayak gini. Gokil. Ya meskipun soal separasi audio masih belum terlalu berasa ya, but it's good enough lah. Suaranya nyaman, masuk ke telinga dan punya sound clarity yang gua rasa bagus di kelasnya. So buat entertainment kayak dengerin musik ataupun nonton film Netflix kan, gua rasa udah lebih dari cukup. Beralih ke webcam ya, laptopnya dibekali kamera 3,7 megapiksel dengan resolusi perekaman up to QHD, bukan Full HD doang. QHD 2560x1440p yang secara pewarnaan udah bagus. Noise-nya juga nggak sebegitunya kelihatan saat kondisi kalian emang proper ya. Dan menariknya sini, gua tunjukin ada yang dinamain HP Enhanced Lighting yang gunanya tuh kayak semacam ring light buat nambahin pencahayaan di sekitar kita saat kita conference call. Nice sih, ini fitur yang simple tapi buat beberapa orang gua rasa bakal berguna banget. Hal lainnya ini soal AI nih, yaitu Microsoft Studio Effect Enable. Fitur yang secara default udah enable sebenarnya karena udah dedicated dengan Ryzen AI. Fitur ini bakal berguna saat kita pakai aplikasi meeting online kayak Zoom, Teams atau bahkan StreamYard dengan 3 fitur keunggulan: Studio Effect Automatic Framing, Background Blur, dan Eye Contact Correction. Selain itu, Ryzen AI yang ada di laptop ini juga bisa memberikan pemrosesan scene edit detection lebih cepat di Adobe Premiere Pro 2023 saat kalian edit video di laptop ini.
Satu sisi ini laptop emang punya I/O port yang simple ya, really simple. Cuma ada 2 USB Type A, HDMI 2.1, 2 USB Type C, 3.2 Gen 2 dan 1 audio combo jack. So buat kalian yang kerjaannya sering gunain banyak port, HDD eksternal ataupun ditambah mouse dan lain-lain, kayaknya wajib deh punya yang namanya USB hub ataupun dongle. Dan dari sisi konektivitas, laptop ini udah dilengkapi Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 yang bikin proses transfer data di laptop ini ya harusnya makin cepat dan minim latency sih. Dan HP juga udah kasih storage laptop ini SSD NVMe Gen 4 berkecepatan 6900 Mbps untuk read dan 4800 Mbps untuk write-nya. Buat laptop thin and light, honestly ini salah satu yang terkenceng yang pernah kita uji ya sejauh ini. Nah, RAM-nya onboard LPDDR5X bukan LPDDR5 biasa ya, 16 GB yang jalan di frekuensi 6400 MHz. Buat multitasking productivity gua rasa aman banget sih, no lag, smooth dan ya nyaman aja pakai laptop. Masuk ke bagian performa sesuai yang gua singgung di awal, laptop ini pakai CPU AMD Ryzen terbaru 7040 series ya, yang kalau dari pengujian gua karakter CPU ini emang kenceng tapi efisien banget. Bisa dilihat ya dari video-video rekomendasi di atas ya kalau kalian mau cek review laptop dengan CPU AMD Ryzen 7040 series. Nah, pertama seperti biasa kami uji laptop ini dengan saya Indonesia 23 10 kali berturut-turut di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Hasilnya unexpected. Laptop ini cuma punya deviasi performa di 0,4% aja dengan skor maksimal di 12.351 poin dan rata-rata di 12.296 poin. Di laptop setipis ini sih agak mengejutkan jujur nilai deviasinya, di luar ekspektasi kami lah. Nice. Nah, untuk suhu yang dihasilkan saat full load gua rasa masih ada di titik yang aman banget. Max-nya sekitaran 86,5 derajat Celcius yang mana TG Max dari si Ryzen 7 7840 ini ada di angka 100 derajat Celcius. Nah, suhu yang nggak sebegitunya panas ini balik lagi ngaruh ke konsistensi performa yang dihasilin, bener-bener kejaga. Nah, buat CPU package power terlihat CPU-nya nih sempat narik daya sampai 30 watt, tapi kalau dirata-ratain lebih banyak narik di sekitar 25an watt. Jadi ya emang efisien, CPU-nya kenceng dan efisien. Dan karena dia pakai platform AMD CPU iGPU-nya, kita ujiin laptop untuk penggunaan render 3D Blender pakai plugin tambahan Radeon Pro Render yang kayaknya belum banyak orang ngeh ya. Dan ternyata kenceng saat dipakai render Blender BMW 27, rendering time-nya di laptop ini tuh ada di sekitar 47 detik doang. Lihat perbandingannya kalau kita nggak pakai Radeon Pro Render untuk ngerender BMW 27 ini. Ngomongin efisiensi, pasti keterkaitannya langsung ke daya tahan baterai. Di sini HP Pavilion 14 EY0015AU punya kapasitas baterai di sekitar 68 Wh yang saat kita uji pakai PC Mark 10, skenario modern office, Wi-Fi on, mode battery saver, laptop ini bisa bertahan sampai 12 jam 45 menit. Waktu yang menurut gua udah cukup, udah lebih dari cukup ya buat gua kerja WFA gitu kan, tanpa khawatir bawa charger atau enggaknya. So ya emang beneran efisien, bukan gimmick doang, bukan harapan doang yang lu kasih. Dan jangan salah, laptop ini bisa banget kalian pakai untuk penggunaan beberapa game kompetitif ya, kayak Valorant ataupun Dota 2. Masih cukup playable dimainin di atas 50an FPS. Walaupun ya khusus untuk Valorant kadang berasa gitu ada screen tearing di beberapa titik. Tapi ya mengingat ini merupakan laptop productivity, gua rasa bukan jadi masalah yang besar sih. Ya intinya gue mau nunjukin aja sekedar buat kalian tahu kalau misalnya laptop ini dipakai gaming ya performanya bakal gini. Masuk ke kesimpulan, apakah bagus laptop ini? Ya bagus aja dengan harga yang pas gua cek ada di kisaran 16 jutaan. Ini udah oke kok, cocok buat para milenial Gen Z ataupun para pekerja kantoran yang butuh laptop compact, performa konsisten dengan suhu yang adem banget saat stress test. Cuma di 86,5 derajat Celcius doang peak temperaturnya. Daya tahan baterainya pun panjang 12 jam lebih dengan kualitas layar dan fitur yang cakep. Gamutnya luas OLED dengan dukungan IMX Enhanced pula kan. Tampilannya pun keren, minimalis, modern dan terasa mewah. Tapi tentu setiap laptop pasti ada poin yang harus diperhatiin juga ya. Nggak mungkin ada laptop yang benar-benar sempurna, nggak mungkin ada orang yang benar-benar sempurna, pasti ada kekurangannya, bray. Jadi jangan berharap kesempurnaan itu di manusia. Satu hal yang jadi concern kami untuk laptop ini yaitu ketiadaan fingerprint scanner yang menurut gua semestinya udah jadi hal lumrah di laptop productivity di atas 15 jutaan di 2023.
Cuman ya hal ini subjektif sebenarnya. Kalau misalkan emang kalian jarang banget pakai fingerprint buat opsi security di laptop, harusnya ya nggak jadi masalah yang besar ya. Dan untuk harga tadi udah gua singgung ya, laptop ini dijual dengan harga mulai dari 16 jutaan rupiah, dan dengan apa yang HP bawa di laptop ini, menurut gua udah lumayan worth it ya. HP juga nggak lupa kasih laptop ini garansi resmi 2 tahun plus ADP dan free OHS 2021. Oke, itu dia review HP Pavilion Plus 14 EY0015AU kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pmschannel.com agar dapat terus melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang laptop, desktop, dan kawan-kawannya. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.